La ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila amratina lil sabab qala sallallahu alaihi wasallam wa ya baina ummatina yusafana bi sifat wal mu'minin wa man rajulina ta'ala kami muslimin bi dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma zidna ilman nafi'an. Jadi kita ulangi biar bersambung yang 3 baris ke bawah ini dan ketahui. Jadi judulnya bersambung ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bersambung ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahui olehmu bahwasanya melihat segala hamba bagi Tuhan mereka atas sekira-kira tajalinya bagi mereka itu di dalam negeri dunia ini. Coba. Berarti di dunia ini kita bisa melihat Tuhan. Menurut Allah tajalikan kepada per orang itu nggak sama. Artinya Allah menampakkan, menyatakan hak ketuhanannya itu pada batin seseorang itu tidak sama. Semakin Allah nampakkan, nyatakan tajalinya, berarti orang itu semakin nyata memandang dan melihat atau memahami tentang Allah itu menurut tajalli. Kalau nanti dibukakannya tertinggi sampai tajalli zat, maka orang ini yang memandang ini nggak merasa berwujud lagi dia. Wujud alam itu udah wujudnya semua. Itu sampai tajalli zat. Kalau hanya di tajalli sifat, orang ini merasa mati, badan itu benda mati. Cuman yang ada melihat mata itu sifat basar jahil di situ. Yang ada di tahu hati itu sifat ilmu Allah jahil di situ. Yang ada di telinga mendengar itu zahir sifat sama yang ada di situ. Ini nampak semua. Sampai perbuatan duduk, kalau duduk, berjalan, bekerja, itu af'al kuda iradat. Dan sampai berkata-kata, membaca, berdoa, baca Quran, nggak ada dia lagi. Itu udah kalam Allah. Kenapa gitu? Badannya sudah status mati, itu sudah kuat. Jadi pengamalan mutu, kaulaan tamutu, di badan ini harus nyata dulu. Kalau nggak nampak. Matikan diri kamu sebelum kau mati. Sampai kata Ibrahim, wa in aratum an tanzuru ila maitin yamshi ala wajhil ardi falyanzuru ila Abi Bakrin. Kalau kalian tidak melihat kepada mayit yang berjalan di permukaan bumi, maka lihatlah kepada Abu Bakar. Abu Bakar udah matang betul makanya. Dia udah mati betul. Artinya sifat Allah itu yang terjahir pada badannya. Artinya Allah nampakkan kezahiran hak ketuhanan sifat Allah itu memang terjahir pada badan Abu Bakar. Memang tujuan Allah itu begitu, menzahirkan wujudnya pada sekian wujud alam dan menzahirkan sifat asma dan af'al pada kejahiran badan dan yang terjadi pada alam. Itu asma. Jadi ini nampak di dunia menurut tajallinya. Jadi melihat mereka itu dia akan Allah pada zahir dalam segala yang diadakannya dengan anwar, dengan segala nur. Mata mereka itu bagi barang yang nyata bagi mereka itu daripada miwarai hijabin, di sebalik tirai, di sebalik hijab. Berarti seakan-akan alam ini itu hijab. Tapi kalau Allah membukakan di sebalik hijab ini nampak wujudnya, itu miwara hijabin. Jadi melihat Allah di sebalik hijab. Mana hijabnya? Alam.
Kalau orang terhenti matanya ke alam, hatinya ke alam, dia nggak terbuka hijab. Semata-mata terus terhijab. Waalaikumsalam. Semata-mata dia terus terhijab karena memandang mata ke alam, hati ke alam. Ya, silakan. Ke alam. Begitu ya. Itu Waalaikumsalam. Miwarai hijabin. Ya, gitu ya. Begitulah ini bersambung. Ini di dunia. Dan karena demikian itu disuruhkan mereka itu dengan menilik di dalamnya. Menilik di dalam alam pada diri itu ada Allah. Karena diri alam itu hijab. Kalau dia bisa menembus hijab, itulah miwara'i hijabin. Di sebalik hijab ya. Dan dalam negeri akhirat, baru sambung. Dan dalam negeri akhirat melihat Allah itu bagaimana pula? Melihat mereka itu akan Allah dengan ma'aninya. Wah, ini pula. Dengan segala pemahaman yang sangat dalam tentang Allah itu, bukan hanya sekedar kezahiran saja. Dengan anwar, dengan nur-nur mata mereka itu, bukan mata hati. Mata kepala diberikan nur mampu melihat wujud Allah dalam akhirat. Sehingga kata Nabi, kau melihat Tuhan nanti di akhirat sebagaimana kau melihat bulan purnama 14. Coba lah, macam mana pahamnya? Enggak usah pikirkan. Nanti pening kepala kalian. Dibuka seterang-terangnya bahwasanya yang berwujud pada alam akhirat itu zahir wujud Allah. Dengan mata kepala. Tak ada beda antara mata kepala dengan mata hati. Itu pula. Kenapa? Karena mata mereka itu dikasihkan nur. Tiada hijab. Dan tak ada mani, tak ada penghalang. Melihat Allah itu tak ada penghalang. Itu siapa? Orang-orang yang berjumpa kepada Allah di dunia, bersambung melihat itu di akhirat. Berarti tempatnya itu lain. Di mana? Di surga. Menurut tajallinya. Nanti orang yang nggak melihat di dunia Allah, dia malah dibutakan hukumannya pula. Walaupun dia Islam. Iya. Dibutakan matanya, dihukum di akhirat di pada masar, matanya dibutakan Allah. Sehingga orang yang buta-buta tanya, lima hasyartani ama, ya Tuanku, kenapa engkau kumpulkan aku pada masar ini kau buta? Waqad kuntu basira, dulu aku kan di dunia nengok. Kadzalika, seperti demikian hukumannya. Walaupun dia mengerjakan segala itu, maka siapa yang buta mata hatinya, dia buta di akhirat. Kalau soal syariat itu perlakuan badan. Tapi yang diminta dalam syariat adalah aqimish sholata li zikri. Yang diminta dalam syariat di dalam sholat itu adalah tegakkan sholat. Di sholat itu diminta supaya dapat melihat Allah. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, innama furidatis salatu wa umira bil haji wa tawafi wa usyiratil manasiku li iqamati zikrillahi ta'ala. Ini perkataan Imam Ghazali. Di dalam hadis asalnya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Derajat hadis ini adalah hasan sahih. Perawinya Tirmizi. Hanya sungguhnya diperlukan sholat dan disuruh mengerjakan haji dan tawaf, dan disyariatkan, disiarkan segala manasik, amalan-amalan lain pada sholat. Tujuannya liiqamati zikrillah ta'ala. Di amalan itu, di sholat itu, di haji itu, di tawaf itu, supaya tegak di situ untuk mengingat Allah. Yang ada ingatannya memandang Allah itu.
Berarti belajar ini wajib nih ya? Wajib. Belajar fana nih. Nah, karena gitu, karena di dalam usul fikih setiap suruhan itu amar namanya. Dalam usul fikih suruhan itu namanya amar. Jadi ada nasnya. Kemudian di sebalik itu ada ancaman terhadap orang yang tidak mengerjakan amar. Ancaman apa? Siksa. Nas juga. Berarti suruhan ini adalah dipahami oleh ahli usul fikih lil wujub. Maka di situ al-amru lil wujub. Karena ada ancaman. Mana contoh? Aqimis salata li zikri. Aqim itu fi'il amar. Perintah untuk sholat. Tujuannya, isi dari perintah bukan hanya sekedar sholat. Isinya itu yang dicari. Mana? Liqamati zikrillahi ta'ala. Untuk mengingat Allah. Itu isi daripada perintah. Nah, kalau ini nggak dilaksanakan, ada nas lain mengancam. Fawailul lil musallin. Kan diancam tuh. Celaka, neraka wil bagi orang yang mengerjakan sholat. Allazina hum an sholatihim sahun. Yang di dalam mengerjakan sholat itu hati mereka itu lalai, tidak bisa berhadap kepada Allah. Nah, disinilah kaidahnya itu. Amar yang diiringi dengan ancaman menunjukkan amar itu adalah lil wujub. Nanti kalau ada amar tidak ada ancaman, berarti amar itu adalah lin nadbi, untuk yang sunat. Nah, begitu yang larangan. Itu maka wajib belajar usul fikih. Jadi semua berentetan ilmu itu. Kita teruskan ya. Dan adalah, bisa hasil kan? Ya kan? Dan adalah melihat Allah Ta'ala di dalam negeri akhirat itu, yaitu melihat wujud tiada bahwasanya ia di dalam jihad dan tiada dalam demikian itu hulud. Allah Ta'ala itu dilihat di dalam akhirat itu di arah mana? Timur, barat, utara, selatan, nggak pakai jihad lagi. Atau hudud, batasannya di mana? Oh, di sini aja. Enggak lagi. Meliputi alam akhirat itu adalah mazhar wujud Allah yang sangat terang. Siapa saja nanti di surga, dia akan melihat Allah itu dengan nyata. Maka karena itu kalau mau jumpa Tuhan di akhirat, di dunia ini harus cari. Jangan buat buta. Kalau ini enggak dapat, buta nanti di akhirat. Itu hukuman. Jadi nampak hati bebutaan manusia di situ. Lebih banyak yang buta berarti. Wah, banyak yang buta. Macam mana kita bayangkan kalau kita berjalan buta? Cuman anehnya kaki ini dia macam terarah gitu. Penghuni surga menuju surga itu enggak buta. Kalau penghuni neraka dia mengarah ke kelompok neraka. Walaupun sambil buta lah ya. Walaupun buta, tapi dia merasakan kelas satu. Tahu masuk neraka nyemplung. Habis. Apa artinya hidup di dunia sekian puluh tahun dikasih lowongan? Berarti bodoh kali lah orang yang bilang belajar ma'rifat tuh hanya untuk orang yang belajar ilmu tingkat tinggi. Padahal ini awalnya ya. Awal. Bodoh lah orang bilang itu. Kayak klinik kayak gitu, kayak magic gitu marifat ini. Oh. Iyalah, karena dia nggak tahu lah. Berarti bodoh lah yang bilang ilmu ini tinggi ya. Awal ini awal. Langsung dua ya. Awal Udin.